Penghalang rezeki dalam rumah tangga. Pernahkah engkau merasa sudah bekerja keras, berdoa setiap hari, tapi rezeki seolah tertahan? Uang masuk, tapi cepat sekali keluar. Ada saja pengeluaran tak terduga. Dan entah mengapa, rumah terasa berat. Seakan keberkahan menjauh tanpa sebab yang jelas. Padahal, rezeki itu tidak hanya soal uang. Sahabatku, rezeki adalah ketenangan, kasih sayang, dan kesehatan dalam rumah tangga. Dan tahukah engkau, seringkali penghalang rezeki itu bukan di luar sana, tapi justru bersumber dari dalam rumah kita sendiri. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Malam ini, mari kita renungkan bersama. Apa saja penghalang rezeki dalam rumah tangga? Agar cahaya keberkahan kembali menyinari langkah kita. Sumber pertama, pertengkaran dan suara tinggi di dalam rumah. Sahabatku, rezeki adalah makhluk halus yang datang bersama malaikat pembawa keberkahan. Namun, jika rumah dipenuhi teriakan, kemarahan, dan saling menyalahkan, maka malaikat pun pergi, membawa serta keberkahan yang seharusnya datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada pertengkaran. Betapa dalam maknanya. Maka, jika engkau ingin rezekimu lapang, jaga nada suaramu terhadap pasanganmu. Jangan biarkan emosi menghancurkan kedamaian yang telah Allah tanamkan. Ingat, rumah yang penuh kasih akan menarik rezeki tanpa diminta. Coba renungkan, sahabatku, kapan terakhir kali engkau memeluk pasanganmu dengan ikhlas? Kapan terakhir kali engkau berkata lembut padanya? Sumber kedua, tidak menunaikan hak dan kewajiban. Sering kali rezeki terhenti karena ada hak yang belum ditunaikan. Suami lalai menafkahi dengan ikhlas. Istri enggan melayani dengan ridho. Anak tidak menghormati orang tua. Atau bahkan lupa menunaikan zakat dan sedekah. Rezeki itu seperti air, mengalir hanya pada saluran yang bersih. Jika hak-hak itu tersumbat oleh kelalaian, maka alirannya pun berhenti. Allah tidak akan menambah rezeki bagi orang yang menahan hak orang lain. Maka sahabatku, jika engkau merasa rezekimu sempit, periksa kembali hubunganmu dengan pasangan, anak, dan sesamamu. Mungkin ada hak yang belum kau tunaikan. Mungkin ada maaf yang belum kau minta. Ketiga, mengeluh dan tidak bersyukur. Sahabatku, keluhan adalah racun yang tak kasat mata. Setiap kali engkau mengeluh, engkau sedang menolak takdir Allah yang sebenarnya sedang menguji kesabaranmu. Ketika suami pulang dengan lelah, lalu istrinya berkata, "Cuma segini rezekinya," maka rezeki itu pun menutup diri. Sebaliknya, ketika istri berkata, "Alhamdulillah, semoga Allah tambahkan," maka langit pun ikut mengamini. Syukur bukan hanya ucapan di bibir, tapi perasaan tenang bahwa semua yang datang adalah kebaikan dari Allah. Maka, jangan biarkan rumahmu dipenuhi keluhan. Gantilah setiap keluhan dengan doa. Setiap kekurangan dengan rasa syukur. Sumber keempat, barang-barang haram atau syirik di dalam rumah. Ini seringkali tak disadari. Kadang di rumah ada benda yang menjadi penghalang datangnya malaikat. Misalnya, jimat, patung, benda yang diyakini bisa membawa hoki. Atau barang hasil dari jalan yang tidak halal. Ketahuilah sahabatku, malaikat pembawa rezeki tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada kemusyrikan. Dan setiap rezeki yang datang dari jalan yang tidak halal akan membawa kegelisahan, bukan keberkahan. Maka bersihkan rumahmu, bukan hanya dari debu di lantai,
tapi juga dari kotoran batin, syirik, iri, dengki, dan kebohongan. Sebab rumah yang bersih dari dosa akan selalu terang oleh keberkahan. Sumber kelima, tidak menyebut nama Allah di dalam rumah. Sahabatku, rumah yang sepi dari zikir adalah rumah yang perlahan kehilangan cahaya. Kalimat Bismillah saat membuka pintu, Alhamdulillah saat makan, Subhanallah saat melihat kebahagiaan. Semua itu adalah kunci pembuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang masuk rumahnya dan menyebut nama Allah, maka setan berkata, tidak ada tempat menginap bagimu di sini. Jadi, biasakan setiap langkah dalam rumah diiringi zikir. Putarlah bacaan Al-Quran. Ajarkan anak-anak untuk mengucap doa sebelum tidur. Niscaya, rumahmu akan dipenuhi cahaya dan ketenangan. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Rezeki itu seperti angin, tak terlihat, tapi bisa kita rasakan kehadirannya. Dan angin keberkahan itu akan selalu berhembus ke rumah yang dijaga dengan cinta, doa, dan keikhlasan. Jika hari ini rezekimu terasa sempit, maka jangan langsung menyalahkan nasib. Mungkin Allah sedang menegur dengan lembut, agar engkau memperbaiki suasana hatimu dan rumahmu. Mulailah malam ini, minta maaflah pada pasanganmu, peluklah anak-anakmu, bersihkan rumahmu dari amarah dan keluhan. Lalu bisikkan lirih, ya Allah, jadikan rumah kami ladang berkah dan tempat turunnya rahmat-Mu. Semoga setelah ini, rezekimu tidak hanya bertambah, tapi juga penuh berkah, penuh ketenangan, dan penuh cinta. Jika engkau merasakan pesan ini menyentuh hatimu, ketik di kolom komentar, ya Allah, berkahilah rumah tangga kami dengan rezeki dan ketenangan. Dan jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasimu, agar hatimu selalu diterangi cahaya hikmah dari setiap video yang kami hadirkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.